Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Ayu di pelajaran Matematika Wajib. Video kali ini kita akan membahas tentang program linier. Adapun kompetensi dasarnya, bisa kalian lihat ke kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama membuat model matematika soal yang berkaitan dengan program linier, yang kedua menentukan nilai optimum masalah program linier, yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai optimum program linier. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat. Sekarang kita masuk ke materi program linier. Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum ini bisa merupakan nilai maksimal atau nilai minimum yang diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Nah, fungsi linier ini, program linier ini nanti terdiri dari dua. Yang pertama ada fungsi kendala, adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Kemudian ada fungsi objektif yang merupakan fungsi yang nilainya akan dioptimumkan atau dimaksimumkan atau diminimumkan. Cara menyelesaikan permasalahan nyata dengan program linier dua variabel, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara memodelkan matematika dan menentukan nilai optimum dari bentuk objektifnya. Model matematika. Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Kemudian, model matematika juga dapat diartikan sebagai suatu rumusan matematika yang mana dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Nah, masalah-masalah yang hendak diselesaikan dengan program linier terlebih dahulu harus diterjemahkan menjadi model matematika dengan variabel-variabel X dan Y. Contoh soal yang pertama, seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilai matematikanya lebih dari 6. Yang kedua, nilai fisikanya minimal 7. Kemudian yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisikanya tidak boleh kurang dari 13. Buatlah model matematika sebagai syarat seorang siswa bisa ke jurusan IPA. Pertama, kita buat dulu permisalan. Misalkan, yang pertama, nilai matematika. Kita misalkan nilai matematika itu sebagai X. Kemudian, kita misalkan nilai fisika itu adalah Y. Nah, jadi untuk syarat yang pertama, nilai matematikanya harus lebih dari 6. Berarti dia kan tidak boleh sama dengan 6. Sehingga kita bisa tulis X lebih dari 6. Di sini tidak ada tanda sama dengan karena dia tidak boleh sama dengan 6. Yang diminta adalah lebih dari 6. Berarti tandanya seperti ini. Yang kedua, syaratnya nilai fisika minimal 7. Berarti boleh tidak nilainya 7? Boleh kan, karena minimalnya 7. Sehingga tandanya Y lebih besar atau sama dengan 7. Kenapa tandanya yang pertama dengan yang kedua berbeda? Yang pertama, dia lebih dari 6, berarti tidak boleh sama dengan 6, maka di sini tidak ada tanda sama dengan. Sedangkan yang kedua, dia minimal 7, berarti boleh 7, boleh lebih dari 7. Maka tandanya seperti ini. Lebih besar atau sama dengan 7, berarti dia nilai fisikanya boleh 7 atau boleh lebih dari 7. Kemudian syarat yang ketiga,
Jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Berarti boleh sama dengan 13 atau lebih dari 13. Sehingga nilai matematika tadi kita misalkan sebagai X. Kemudian nilai fisika kita misalkan sebagai Y. Kemudian di sini yang diminta adalah jumlah. Berarti kita tambahkan nilai matematika dengan nilai fisika dengan syarat dia tidak boleh kurang dari 13. Berarti minimal kan 13. Berarti tandanya seperti ini. Lebih besar atau sama dengan 13 karena tidak boleh lebih dari 13. Berarti dia boleh 13 atau lebih dari 13. Maka di sini ada tanda sama dengan. Kalau yang seperti syarat yang pertama ini dia tidak boleh sama dengan 6 karena di sini lebih dari 6, maka di sini tidak ada tanda sama dengannya. Ini contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu tipe RS dan RSS. Luas tanah tipe RS itu 100 meter persegi. Luas tanah tipe RSS 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan 5 orang, sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia adalah 450 orang. Kemudian, rumah tersebut akan dijual dengan keuntungan 1 juta rupiah untuk 1 unit RS dan 750.000 rupiah untuk 1 unit RSS. Buatlah model matematika dan tulis labanya dalam X dan Y. Pertama, kita misalkan dulu banyak rumah RS. Kita misalkan banyaknya atau jumlah dari rumah tipe RS itu adalah X. Kemudian jumlah rumah tipe RSS itu sebagai Y. Maka syaratnya yang pertama, luas tanah tipe RS itu 100 meter persegi. Kemudian luas tanah tipe RSS itu 80 meter persegi. Sedangkan luas tanah seluruhnya itu 10.000 meter persegi. Berarti banyaknya rumah tipe RS dengan banyaknya rumah tipe RSS, jumlah luas tanahnya itu tidak boleh lebih dari 10.000 meter persegi. Dia maksimal adalah 10.000 meter persegi. Maka bisa kita tulis 100 X. Kenapa dia 100X? Karena luas rumah tipe RS itu kan 100, sedangkan banyaknya rumah tipe RS itu adalah X. Maka di sini 100 dikali X atau 100X ditambah 80 untuk yang RSS dikali banyaknya adalah Y. Maka di sini 80Y. Dia tidak boleh lebih dari 10.000 meter persegi karena kan tanahnya hanya 10.000 meter. Maka di sini ditulisnya lebih kecil atau sama dengan 10.000 meter persegi. Kenapa dia lebih kecil? Karena bisa jadi luas tanahnya yang digunakan itu tidak sampai 10.000, sehingga dia lebih kecil dari 10.000. Kemudian yang kedua, banyaknya pekerja yang diperlukan. Untuk rumah tipe RS ada 5 orang, berarti 5 dikali banyak rumah tipe RS yaitu X. Ditambah untuk tipe RSS itu dia dibutuhkan 3 orang, berarti 3 dikali Y, 3Y. Ini kurang dari atau sama dengan 450 karena jumlah pekerjanya semua adalah 450 orang. Kemudian yang ketiga, X
lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa? Karena banyaknya rumah tipe RS ini kan tidak mungkin negatif. Dia paling kecil adalah 0 atau tidak ada. Maka tandanya seperti ini, lebih besar atau sama dengan 0. Dia boleh 0, boleh lebih dari 0, tapi tidak bisa lebih kecil dari 0. Yang keempat juga sama, Y-nya itu banyaknya rumah tipe RSS, dia lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian terakhir itu adalah untuk mencari labanya atau mencari keuntungannya. Untuk rumah tipe RS keuntungannya kan 1 juta. Berarti 1 juta dikali dengan RS-nya tadi adalah X, ditambah untuk RSS dia 750.000 Y, atau bisa kita tulis fungsi tujuannya f x, y sama dengan 1 juta X ditambah 750.000 Y. Nah, kemudian yang pertama ini dia kan masih besar. Ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama kita bagi 20. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Di sini bisa kita bagi 20. Yang 100 dibagi 20 dapatnya 5X. Ditambah 80 dibagi 20 dapatnya 4Y, kurang dari sama dengan 10.000 dibagi 20 dapatnya adalah 500. Nah, 5X ditambah 4Y lebih kecil atau sama dengan 500, ini kan sudah tidak bisa dibagi lagi. Sehingga inilah model matematika dari contoh soal yang kedua. Dengan untuk mencari keuntungannya kita menggunakan fungsi tujuannya yang ini. Selanjutnya, latihan soalnya di sini ada 2, bisa kalian coba. Kemudian mencari nilai optimum bentuk objektif. Bentuk objektif atau fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan atau fungsi sasaran yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linier. Nah, nilai optimum bentuk objektif AX ditambah BY itu adalah nilai tertinggi atau nilai maksimum atau nilai terendah atau nilai minimum dari AX ditambah BY untuk X, Y anggota himpunan penyelesaiannya. Jadi anggota himpunan penyelesaiannya itu kan banyak. Nanti nilai optimumnya itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum ketika X dan Y-nya dimasukkan pada fungsi objektifnya. Untuk memahami tentang menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linier, kalian pelajari contoh soal nomor 3 berikut ini. Tentukan nilai maksimum dari 2X ditambah 3Y dengan X dan Y anggota bilangan real yang memenuhi sistem pertidaksamaan X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 3, X ditambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 4, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk menentukan nilai maksimumnya ini, maka pertama kalian cari dulu himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Karena kalian sudah mempelajari ini di pertemuan sebelumnya, jadi saya tidak jelaskan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya sudah dalam bentuk grafik seperti ini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di sini. Kemudian untuk menentukan nilai maksimumnya, maka kalian lihat titik-titik pojok dari himpunan penyelesaiannya. Di sini ada 4 titik pojok. Yang pertama di sini itu 0,0. Kemudian yang kedua di sini 3,0. Kemudian
Yang ketiga di sini dia 0,2, kemudian yang keempat ada di sini. Nah, di sini kita kan belum tahu ini adalah perpotongan dari garis X ditambah Y lebih sama dengan 3 dan X ditambah 2Y sama dengan 4. Jadi titik pojoknya itu ada, yang pertama adalah 0,0. Kemudian yang kedua ada 3,0. Kemudian yang ketiga ada 0,2. Ingat, untuk menulis titik itu dia titik itu X dulu baru Y. Nah, sekarang untuk mencari titik potongnya ini, tentu kalian masih ingat dengan eliminasi dan substitusi untuk menentukan nilai X dan Y. Jadi ini kita menentukannya dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Jadi pertama di situ garisnya adalah X ditambah Y sama dengan 3. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan 4. Kita eliminasi X-nya karena koefisien X-nya kan sudah sama, yaitu sama-sama 1. Untuk menghilangkan nilai X kita kurangi. Berarti 1X dikurang 1X 0, kemudian 1Y dikurang 2Y hasilnya kan min 1Y, atau bisa kita tulis min Y. Kemudian 3 dikurang 4 hasilnya itu adalah min 1, sehingga Y-nya itu adalah min 1 dibagi min 1, karena ini kan koefisiennya min 1. Sehingga diperoleh Y-nya adalah min dibagi min plus 1 dibagi 1, 1. Berarti hasilnya Y sama dengan 1. Nah, Y-nya udah ketemu. Sekarang untuk mencari X, kita ambil salah satu persamaannya ini. Misal kita ambil persamaannya yang X ditambah Y sama dengan 3. Maka Y-nya kan kita udah tahu nilainya adalah 1. Maka substitusikan di sini. Y-nya 1 sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan 3 dikurang 1. Diperoleh X-nya sama dengan 2. Jadi titik potongnya itu adalah 2,1. Jadi titik pojoknya yang keempat itu adalah 2,1. Sekarang untuk menentukan nilai maksimumnya, kalian masukkan titik-titik pojoknya tersebut ke ini fungsi tujuannya. Jadi yang pertama titik 0,0 diperoleh di sini 2x ditambah 3y, berarti sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0. 2 kali 0 0, 3 kali 0 juga 0, dijumlah hasilnya 0. Kemudian 2x ditambah 3y, X-nya diganti 3, jadi 2 kali 3 ditambah 3 kali Y-nya 0, sama dengan 2 kali 3, 6, ditambah 3 kali 0, 0, berarti 6 ditambah 0, 6. Selanjutnya 2X ditambah 3Y, yang di sini X-nya dia 0, berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali Y-nya 2, sehingga 2 kali 0, 0, ditambah 3 kali 2, 6, hasilnya 0 ditambah 6, hasilnya 6. Kemudian yang terakhir 2 dikali X-nya adalah 2, ditambah Y-nya 1, sehingga hasilnya 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali 1, 3, hasilnya adalah 7. Dari keempat ini nilai maksimumnya adalah 7. Maka kita bisa temukan bahwa nilai maksimum itu sama dengan 7 di titik 2,1. Ini contoh soal yang ketiga.
Materi selanjutnya adalah tentang menyelesaikan permasalahan program linier, di mana langkah-langkah untuk menyelesaikan soal program linier itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah soal tersebut ke dalam bahasa matematika terlebih dahulu dengan membuat model matematika yang terdiri atas sistem pertidaksamaan dan fungsi objektif AX ditambah BY yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan. Kemudian, setelah kalian membuat model matematikanya, gambar daerah himpunan penyelesaian pada diagram Kartesius. Selanjutnya, menentukan titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaian, kemudian menentukan nilai optimumnya. Contoh soalnya, seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Harga beli sepasang sepatu pria adalah Rp20.000 dan harga beli sepasang sepatu wanita adalah Rp30.000. Modal yang tersedia adalah Rp2.400.000. Keuntungan untuk sepasang sepatu pria adalah Rp4.000 dan sepasang sepatu wanita adalah Rp5.000. Buatlah model matematikanya, kemudian gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya, berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum. Kemudian yang terakhir adalah berapa keuntungan maksimumnya. Pertama berarti kita buat dulu model matematikanya. Kalian perhatikan di sini. Sepatu yang akan dibeli tidak lebih dari 100 pasang. Sepatu wanita dan sepatu pria. Pertama kita misalkan dulu. Misalkan banyak sepatu pria itu adalah X. Kemudian banyak sepatu wanita itu adalah Y. Sehingga di sini ada dia membeli tidak lebih dari 100 pasang, berarti banyaknya sepatu pria ditambah banyaknya sepatu wanita itu kan tidak lebih dari 100 pasang. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 100 karena dia tidak lebih dari 100 tapi boleh kurang dari 100 kan, makanya tandanya lebih kecil atau sama dengan 100. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, harga beli sepasang sepatu pria adalah Rp20.000 dan sepasang sepatu wanita adalah Rp30.000. Sedangkan modal yang tersedia adalah Rp2.400.000. Sehingga dari modal yang tersedia itu yang bisa dibeli adalah banyaknya sepatu pria dikali harganya. Harganya adalah Rp20.000. Untuk sepatu pria berarti dikali banyaknya sepatu pria yaitu X. Ditambah harga sepatu wanita adalah Rp30.000 dikali banyaknya sepatu wanita adalah Y. Kurang dari atau sama dengan Rp2.400.000 karena modalnya hanya Rp2.400.000. Jadi pembeliannya sepatu wanita dan sepatu pria ini ada kemungkinan kurang dari Rp2.400.000, ada kemungkinan dia pas Rp2.400.000. Makanya tandanya seperti ini. Kemudian kalian tentu ingat bahwa banyaknya sepatu pria itu kan tidak mungkin negatif, sehingga kita bisa tuliskan X lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian banyaknya sepatu wanita itu juga tidak mungkin negatif, maka Y lebih besar atau sama dengan 0. Maka ini adalah sistem pertidaksamaan liniernya. Kemudian keuntungan untuk sepasang sepatu pria adalah Rp4.000 dan sepasang sepatu wanita adalah Rp5.000. Sehingga untuk mengetahui keuntungan maksimumnya berarti kita kalikan banyaknya sepatu pria dikali dengan keuntungan sepatu pria. Keuntungan sepatu pria itu adalah Rp4.000 dikali banyaknya sepatu pria adalah X ditambah
Banyaknya sepatu wanita itu adalah Y, kemudian keuntungannya adalah 5.000, berarti 5.000 dikali Y. Ini adalah fungsi untuk menentukan keuntungan maksimumnya, yaitu 4.000 X ditambah 5.000 Y. Nah, sekarang kalian perhatikan yang di sini. Ini kan dia masih besar. Bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama kita bagi dengan 10.000, sehingga 20.000 dibagi 10.000 hasilnya adalah 2X. Kemudian 30.000 Y dibagi 10.000 hasilnya adalah 3Y, lebih kecil atau sama dengan 2.400.000 dibagi 10.000 hasilnya adalah 240. Nah, sekarang setelah kita mengetahui ini, kita bisa membuat gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, untuk X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 100. Yang pertama, X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 100. Titik potong dengan sumbu X-nya ini adalah 100,0. Kalian sudah tahu caranya kan? Kemudian titik potong dengan sumbu Y ini 0,100. Jika kalian lupa caranya, bisa menonton kembali video yang sebelumnya. Kemudian dari sini seperti ini, dia ada di 100,0 dan 0,100, sehingga gambar grafiknya kan seperti ini. Kemudian titik ujinya kita gunakan 0,0. Ketika kita masukkan 0,0, maka diperoleh hasilnya adalah 0 lebih kecil atau sama dengan 100. Berarti karena 0,0 kan ada di sini, yang benar berarti kan di daerah di bawah grafik ini. Sehingga karena yang kita arsir adalah yang salah, berarti yang diarsir adalah yang tidak ada nolnya atau yang atas, seperti ini. Ini yang diarsir. Kemudian yang kedua, dia pertidaksamaannya adalah 2X ditambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 240. Sehingga kita temukan titik potong dengan sumbu X itu adalah 120,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu adalah titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0,80. Sehingga jika kita buat grafiknya dia seperti ini gambarnya. Kemudian titik ujinya kita pakai 0,0. Maka akan diperoleh hasilnya 0 lebih kecil atau sama dengan 240. 0 ada di bawahnya grafik, maka yang diarsir adalah yang di atas karena ini bernilai benar. Yang ini juga bernilai benar. Jika dia salah, maka yang diarsir yang ada nolnya berarti yang di bawah, sedangkan yang ini benar berarti yang diarsir yang tidak ada nolnya atau yang di atasnya. Nah, sekarang yang ketiga, itu kan X lebih besar sama dengan 0. Kita misalnya masukkan titik 1,1. Titik ujinya 1,1. Kenapa tidak pakai 0,0? Karena 0,0 itu dilewati oleh garis X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, titik ujinya 1,1 kan ada di sini. Sekarang jika kita masukkan, maka jadinya 1 lebih besar sama dengan 0. Ini benar. Maka di sini daerah yang di sebelah kanannya sumbu Y itu benar. Berarti yang diarsir adalah yang sebelah sini.
Ini kan X-nya lebih kecil dari 0. Kemudian yang D, Y lebih besar sama dengan 0. Titik ujinya kita pakai juga 1,1. Nanti diperoleh 1 lebih besar sama dengan 0. Ini juga benar. 1,1 di atas sumbu X, berarti yang benar adalah yang di bawah sumbu X atau yang Y-nya negatif. Dia seperti ini. Sehingga yang tidak diarsir itu kan yang ada di tengah-tengah sini. Berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Setelah kita menentukan himpunan penyelesaiannya, kita tentukan titik pojoknya. Di titik pojoknya itu ada 4 di sini. 1, ada 1, kemudian 2 di sini, kemudian di sini 3, perpotongan antara kedua pertidaksamaan ini, kemudian di sini yang keempat, atau kita tuliskan di sini titik pojoknya. Yang pertama itu adalah 0,0. Kemudian yang kedua yang di sini itu adalah 100,0. Yang ketiga yang di sini itu adalah 0,80. Kemudian yang keempat itu adalah yang di sini. Yang di sini kita kan belum tahu bagaimana cara menentukannya. Kita gunakan eliminasi dan substitusi. Jadi itu kan perpotongan antara, kita eliminasi pertidaksamaan yang A dan yang B. Karena titik ini adalah perpotongan dari kedua pertidaksamaan tersebut, sehingga bisa ditulis X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 100. Kemudian 2X ditambah ini bukan tidak sama dengan ya, tapi sama dengan. Kita ubah dulu menjadi persamaan. Sama dengan 100, kemudian ini 2X ditambah 3Y sama dengan 240. Untuk mengeliminasi berarti kita cari yang koefisiennya sama. Nah, kalian lihat di sini. Untuk yang X yang atas koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya 2, berarti dia akan berbeda. Kemudian yang Y koefisiennya yang atas 1, yang bawah koefisiennya 3. Ini juga berbeda. Berarti bagaimana caranya supaya kita bisa mencari yang sama? Kita kalikan salah satunya. Misalnya kita mau mengeliminasi yang X, maka kita samakan. Dilihat di sini, kita cari KPK-nya. Yang atas 1 dengan 2, berarti KPK-nya kan 2. Berarti kita bisa kalikan yang atas dikali 2, yang bawah supaya jadi 2, dia dikali 1. Kemudian yang atas semua dikali 2, sehingga X dikali 2 hasilnya 2X. Kemudian Y dikali 2 hasilnya 2Y. Sama dengan 100 dikali 2 hasilnya adalah 200. Kemudian 2X dikali 1 tetap 2X. 3Y dikali 1 tetap 3Y. Kemudian 240 dikali 1 240. Sekarang kita kurangi supaya 2X-nya ini hilang. 2X dikurang 2X kan 0, berarti kan sudah tidak ada. Kemudian 2Y dikurang 3Y hasilnya adalah min 1Y. Sama dengan 200 dikurang 240 itu adalah min 40. Sehingga Y-nya sama dengan min 40 dibagi min 1. Sehingga diperoleh Y-nya adalah 40. Kemudian Y-nya udah ketemu. Sekarang X-nya kita gunakan salah satu dari dua ini. Misal kita ambil yang X ditambah Y. X ditambah Y sama dengan 100. Nah, X ditambah Y-nya kan sudah kita ketahui 40 sama dengan 100. Sehingga X sama dengan 100 dikurang 40. Maka X-nya sama dengan 60. Berarti di sini titik pojoknya yang terakhir itu adalah 60 karena X-nya 60, kemudian Y-nya adalah 40. Sekarang kita cari
nilai maksimumnya karena yang dimintakan keuntungan maksimum. Untuk mencari nilai maksimumnya, maka kita akan menggunakan uji titik pojok dengan menggunakan fungsi objektif yang tadi sudah kita ketahui, fx, y sama dengan 4000 X ditambah 5000 Y. Nah, kemudian kita masukkan dari yang pertama titik 0,0. 0,0, maka kita masukkan Fx-nya 0, Y-nya 0. Sama dengan berarti 4000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 0. Hasilnya juga 0. Kemudian yang 100,0, maka jadinya F, X-nya 100, Y-nya 0. Sehingga jadinya 4000 dikali 100 ditambah 5000 dikali 0. Hasilnya adalah 400.000. Kemudian yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 80. Sehingga diperoleh 4000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 80. 5000 dikali 80 ini hasilnya juga 400.000. Kemudian yang terakhir adalah X-nya 60, kemudian Y-nya dia 40. Sehingga akan diperoleh 4000 dikali 60 ditambah 5000 dikali 40. Sehingga hasilnya 6 dikali 4 itu 24. Kemudian nolnya kan ada 4, jadinya 240.000 ditambah 5000 dikali 40 itu hasilnya adalah 200.000. Kemudian jika dijumlah berarti hasilnya adalah 440.000. Berarti dari sini kita ketahui bahwa yang maksimal adalah 440.000. Sehingga keuntungan maksimal atau keuntungan maksimumnya adalah 440.000. Kemudian banyaknya sepatu pria yang harus dibeli agar mendapat keuntungan maksimum itu adalah tadi sepatu pria adalah X, maka dia 60. Kemudian banyaknya sepatu wanita berarti adalah 40 karena sepatu wanita tadi Y. Ini adalah hasil akhirnya, keuntungan maksimumnya banyak sepatu pria yang dibutuhkan, banyak sepatu wanita yang dibutuhkan, diambil dari yang ini dan di sini. Selanjutnya, kalian bisa mencoba mengerjakan latihan soal nomor 3 dan nomor 4. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang masih belum jelas, bisa kalian tanyakan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.